kita harus mengingat bahwa early power dari Riza yang emang gila-gilaan besarnya, ini bakalan jadi problem. Tapi kalau udah sampai level 4 mungkin akan berbeda ceritanya, mengingat bahwa Bravest Fighter akan mengabsorb damage dari execution track dari Terizla dengan cukup banyak. Ya, dan mungkin minusnya dari DNS adalah satu celahnya, dia nggak punya high ground defensif. Kecuali dari ada one-one itu sendiri, itu juga bukan buat untuk clear dengan cepat. Jadi mungkin di situ aja celah yang bisa didapatkan oleh soal strat aja paling ya. Dari segi draft ya kita ngomong, bukan gameplaynya. Ya, tapi ini dia untuk game pertama kita, Rebel Sinai melawan DNS. Tapi sebenarnya kalau misalkan untuk ngomongin masalah high ground ya, sebenarnya nggak high ground banget sih, tapi masih ada King Brian juga yang masih bisa melakukan clear wave minute dengan cukup cepat. Tapi problemnya adalah pergerakan dia lambat. Oke, tapi lihat di sisi arah Little Wanderer, mereka lepaskan begitu saja. Jisa tidak mau mengadu begitu saja. Sedangkan Lord Ming kali ini memilih untuk hanya membayang-bayangi pergerakan dari seorang Jisa. Sedangkan di arah top lane, Gilang berhasil mendominasi atas seorang Okic ya. Walaupun dengan poki-poki damage yang belum berasa, ini early aja udah ada pressure yang dilakukan dengan seorang diri. Yang cukup berbahaya adalah ketika nanti, kalau lihat dia pakai menggunakan Purify, lo ingat, Purify emang bisa untuk menyelesaikan pasif dari one-one. Bisa menghilangkan dari seorang Walker, tapi dia nggak bisa kabur dari King Brian. Dia nggak bisa kabur juga dari Lord Mei. Itu yang paling berbahaya. Lord Mei kalau misalkan udah maju ke depan sana, apalagi dengan dia pakai flicker ya. Combo dengan adanya Jet Kundo sama flicker aja itu bakalan bikin seenggaknya jantung jadi senam. Ya, tapi walaupun ada flicker sama Duel of Dragon sih, gue sih nggak bakal ngincar ke arah retail ya, karena itu akan sangat-sangat rugi buat diri gue pribadi. Sedangkan di sisi sebaliknya, langsung ada Diamond yang bakal coba dipasang, menunjukkan pelanggaran first blood. Instant pick off damage sangat-sangat besar dikeluarkan oleh para pemain dari tim Rebellion dengan seorang Lapu-Lapu. Lihat, Lapu-Lapu kali ini memberikan damage yang sangat besar, bahkan sampai first blood, tapi belum bisa menemukan King Brian. Lord Mei belum level 4, belum ada satu buah. Oh my god, instant pick off kali ini dari Menon Place. Ternyata nampaknya tetap berhasil mendapatkan satu buah turtle dari seorang Rebellion. Di sisi sebaliknya King Brian berhasil menumbangkan seorang Gobs. Notice gak lo tadi? Dari penalty zone-nya diambil sama Valentina, dibalesin sama 19. Itu indah banget, dan bahkan dari segi turtle-nya pun diambil oleh Jisa. Ini early yang cukup baik untuk Rebellion Sinai, apalagi dengan udah ada mulai perbedaan 1000 gold untuk Rebellion Sinai di arah early game-nya. 1000, dan Jisa di game kali ini menggunakan ke arah Mystery Shop. Mereka mencari seperti yang tadi gue bilang, early power potential dari kedua belah pihak ini yang menjadi penentuan bagaimana mid game dari Rebellion Sinai berjalan. Dan sejauh ini early mereka cukup baik. Yes, bahkan lihat penalty zone dibalas penalty zone 2 versus 2 dari segi point kill. Cuma turtle-nya tetap diunggulkan oleh para pemain dari tim Rebellion. Nah, emblemnya silakan coba. Ya, bahkan kalau kita lihat dari segi emblemnya pun dari masing-masing jungler ini udah berbeda ya. Yang satu ngambil ke arah Demon Slayer dengan adanya damage to jungler dan juga battle spell cooldown reduction, dilawan dengan Julian yang membawa move speed dan juga magic penetration. Oke, lihat Purify Gaming berhasil didapatkan, dan itu dia yang gue bilang, kalau mengincar karena seorang Iritel dengan ada Purify dia miliki, itu akan rugi banget. Dan para pemain dari tim DNS, mereka harusnya udah mulai mengkalkulir lagi kalau misalnya mereka mau instan ke arah Okic, mereka udah harus pastikan dulu Purify-nya tidak ada. Ya. Dan tadi informasi memang udah didapatkan ketika Purify dipakai di early, tapi berapa detik sebelum mereka menuju ke arah top lane, apalagi abis mereka berhasil tumbang di arah objektif. Iya, itu dia. Karena balik lagi Flicker dan juga dari segi Purify pun lebih duluan dari segi spell Purify ya untuk cooldown yang akan lebih cepat gitu dibandingkan dengan Flicker. Dan kalau kita ngeliat ke arah Gilang pun di game kali ini sebenarnya menggunakan ke arah Fury ataupun Inspire. Powernya itu bakalan ada di saat crossbow dinyalakan, tapi di arah bottom lane. Yes, bakal team fight tambahan Revicer, tapi lihat damage yang burst diberikan oleh para pemain dari tim Rebellion. Enhanced Sight Pulse dengan satu Brave Fighter, semua para pemain dari tim DNS atau King Brian lebih tepatnya gak bisa mengeluarkan penalty zone sedikit pun. Dari top lane, DNS Hypersonic mencoba untuk mendapatkan satu buah turtle, setidaknya ada buah tangan untuk seorang King Brian. Ya, ini pertukaran yang cukup adil ya, dimana dari King Brian pun tumbang dari bottom lane tapi tukar dengan dari turtle. Dan balik lagi tadi yang seperti sudah Pece katakan bahwa dari segi turtle bakal ada kontes dan memang terbukti. Oh my god, tapi Revicer setelah dikeluarkan begitu saja Lord Madwell dengan sangat baik, tapi para pemain dari tim Rebellion kali ini masih coba untuk bertahan hidup dan bahkan Gobs membalikan kembali keadaannya. Outplay from Gobs kali ini di arah bottom lane, bahkan membuat para pemain dari tim DNS yang harus kehilangan satu buah Kadita. Dan mid lane pun langsung di all in oleh teman-teman dari Rebellion Sinai. Nggak cuma pertukaran, tapi ini sebenarnya adalah
bukan trade juga sih, tapi keuntungan yang sangat besar diamankan oleh Rebellion Sky dan bahkan top lane-nya pun tidak hancur. DNS sudah harus memulai mengutar otaknya bagaimana caranya mendapatkan trade yang balik lagi fair bagi DNS Hammer Sonic. Karena sejauh mata memandang dengan 2 kill point dan juga 1 turtle, ini masih belum cukup untuk mengejar potensi yang bisa didapatkan oleh Rebellion Sinai. Apalagi dengan Rebellion Sinai membawa membawa Okik ya di game kali ini dengan Iritelnya. Yes, ini akan membawa game yang cukup berat untuk seorang Okik karena laning lainnya ditumbangkan begitu saja. Duel of Dragon-nya di cancel. Para pemain dari tim Rebellion trigger disiplin yang bagus dari Okik. Oke, mungkin kalau misalnya kayak Pokemon kayak gue gini ya, nih langsung mencet Purify. Pasti, tapi udah kemakan panik duluan. Iya, kemakan panik. Pasti kemakan panik duluan. Lorme fokus, belum ada The Way of Dragon yang dikeluarkan. Para pemain dari tim DNS Hammer Sonic kali ini mencoba untuk melakukan satu buah serangan atau gebrakan di arah top lane. Tapi meskipun begitu, dari seorang Gilang juga dia seorang diri. Dia belum bisa melakukan outplay 1 versus 2. Damage-nya masih belum cukup. Apalagi ada Lolita di depan sana. Iya, pastinya itu bakalan jadi salah satu problem yang sangat besar sih. Tapi lebih problem adalah bagaimana nanti dari segi setup No Man Blast-nya. Karena balik lagi ini dari segi turret juga masih banyak banget yang hidup ya. Mungkin di arah mid lane memang sudah hilang. Tapi dari arah top lane, bottom lane semuanya masih utuh. Dan bahkan setup turtle pun lagi-lagi all in dari Rebellion Sinai kepada turtle sekarang. Di penalty zone with flicker, Jisam menjadi pilihan utama dan bahkan dengan enhance sword-nya. Dia harus mundur ke arah belakang. Para pemain dari tim DNS lihat penalty zone dibalas dengan penalty zone. Para pemain dari tim Rebellion Sinai mengambil ke arah belakang. Kim Brian versus everybody dan ternyata damage-nya gak cukup. Damage gak cukup membuat DNS Hammer Sonic mundur ke arah belakang dan harus merelakan Tartos yang kedua. Flicker, Reflectors membuat jalan untuk seorang Rainbow tapi nampaknya masih belum berhasil. Gops, benar-benar goks kali ini. Iya, sengaja dengan push tersebut satu resource sudah keluar ya dari Lord May, yaitu dari segi flickernya. Bahkan tadi kalau misalkan kalian nggak notice, sebenarnya di belakang ada tendangan yang tertuju kepada Jisa. Momennya udah enak banget untuk diambil oleh DNS, tapi sayangnya karena ada penalty zone dari Rainbow, nggak ada yang bisa follow up hal tersebut. Membuat satu tendangan dari Lord May terbuang sia-sia. Dan bahkan sejauh ini pun Lord May bisa dibilang masih belum ngapa-ngapain. Tadi aja masih 0-0 loh sejauh ini. Dan nggak cuma itu aja. Bottomnya lihat. Ini diambil sama Okik. Satu taruh di arah surprise attack menuju ke arah top lane. Dibalikan kembali keadaannya. Crossbow yang telah terbuka. Nata ter-take down. Para pemain dari tim Rebellion. What are you doing? Kicking yang dilakukan bahkan berhasil mendapatkan shutdown. Membalikan kembali ke arah pemain dari tim DNS Hammer Sonic. Satu langkah membuat snowballing yang mahal. Dan ingat, shutdown terhadap seorang Jisa menentukan gold dari DNS Hammer Sonic jadi lebih naik lagi. Apa yang mereka lakukan? Kalau ada Rainbow kasusnya berbeda. Oke, dia bisa melakukan meltdown, burst damage, masih ada Terrify. Masalahnya berdua doang. Berdua doang gak cukup. Hanya tersisa Okik dan juga Jisa tadi di arah top lane, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi memang kita bisa melihat ada sedikit setback dari Rebellion Sinai, tapi seenggaknya dari segi leveling, Daimon dan juga Jisa masih berjarak di angka 2 level. Walaupun demikian, Demon Slayer ingat lagi dan lagi. Gops. Alright, Gops. Salah satu player yang sangat mahal akhirnya di take down. Jisa kali ini miss move. Nampaknya bakal coba dipasar. Apakah Jisa di take down kah? Masih ada satu point kill tambahan. Ada DNS Hammer Sonic. Masih mau lebih. Gilang belum mengeluarkan satu buah crossbow dan itu yang gue bilang Choji. Satu buah langkah yang salah membuat snowballing yang mahal untuk DNS Hammer Sonic. Dan sekarang mereka yang meng-owning laningnya. Mereka yang punya kesempatan untuk bisa menginvasi jungle dari tim Rebellion. Dan bahkan mereka sadar mereka sudah punya power. Dari segi goldnya yang paling parah adalah mereka coba mengejar ketertinggalan. Satu pelajaran yang bisa kita petik adalah kalau udah ada satu yang keculik, sebaiknya nggak usah di follow up lagi. Dengan fatal 3 player loh tadi, Gops diculik dengan 3 player. Tapi tetap dipaksakan dibantu oleh Jisa yang hasilnya ya kurang memuaskan dengan Jisa yang terlalu overcommit ke depan sana. Ingin membantu ke arah Gops, justru dia yang tumbang 2 kali. Dan itu bakal fatal banget karena ingat Demon Slayer dibawa oleh Daimon. Akan ada damage tambahan ke arah Lordnya. Dan apalagi dengan level yang mirip-mirip. Tapi lihat retribution from Jisa kayaknya menyelamatkan semua para pemain dari tim DNS Hammer Sonic. Dengan ada Red Bull membuka 1 buah poin. Penalty zone yang sangat mahal. Ada Diamond di garis depan, Gops still survive, 2 hilang, Diamond 1 last hit. Okits masih mau lebih dan 2
kedua para pemain dari tim DNS menyusul kematian dari King Brian. Para pemain dari tim Rebellion membalaskan kembali semua yang mereka miliki dengan tambahan 1 Lord. Cuan for life dan bahkan DNS Hammer Sonic kali ini berada di dalam under. Gilang 1 kali Arcane Shade dari Rainbow, itu benar-benar sakit banget membuat dia harus pulang terlebih dahulu. Tapi mungkin satu hal yang agak kelihatan adalah tadi ada 2 penalty zone di area yang berbeda. Iya, yang ada di atas ada satu di bawah. Yang atas itu punya Rainbow tadi, yang di bawah itu punya dari King Brian. Tapi lucu juga sih tadi ngeliat sama-sama nyangkut, gak ada ngapa-ngapain juga ya. Iya, sama-sama tertekan aja. Tapi ini dia dari segi item gamenya. Dimana kalau kita lihat dari King Brian, bahkan dia pun hanya membuat 1 item aja, sisanya item mentahan semua. Fury Hammer ditambah lagi dengan Silence Robe, Steel Leg Plate dan juga Letter Jerkin. Masih belum tahu banget arahnya kemana, tapi kalau dari segi Julian ini udah full ke arah damage semua. Alright, tapi kalau dari segi yang kulihat sih para pemain dari tim Rebellion kayaknya gak bakal masuk dive sih. Kayaknya gak bakal masuk dive. Iya, high ground dari DNS cukup besar sih dengan adanya Fredrin, Terizla dan juga Kadita. Terlalu besar risikonya kalau misalkan mereka langsung all in 5 player ke arah top lane sana. Sekali kena down aja, wah itu udah bakalan jadi momentum maker banget sih untuk DNS. Di turret lagi jangan lupa, dan ini dia buat kalian semua yang belum punya skin Kejisa, langsung aja dapatkan skin MLBB X Jujutsu Kaisen. Coji udah punya? Udah dong, ini yang dipakai sama Jason namanya Megumi. Megumi Fushiguro. Nah ini bisa dibilang keren banget efeknya ya, karena side-nya itu jadi serigala, sword-nya itu jadi semacam elang, sementara kalau chain-nya gajah. Iya, itu dia. Gue paling suka gajahnya. Gajahnya paling indah sih. Tadinya gue cuma mau beli Gojo. Tapi bagus sih memang. Gue udah punya Gojo kan, tapi ketika gue ngeliat adanya si Megumi ini bisa ngeluarin binatang-binatang banyak, wah seru nih. Gue bisa ngeluarin teman-teman gue. Waduh. Maksudnya kan kita pecinta binatang. Oh iya, ada namanya? Ada burung. Ada namanya nggak? Nggak ada namanya ya. Kalau burung mungkin Johnny. Ya kan? Bisa aja mancingnya. Tapi itu dia. Untuk Jujutsu Kaisen ya, jadi langsung aja kalian draw sekarang Jujutsu Kaisen untuk mendapatkan salah satu ataupun semua skin ya, 4-4-nya. Tapi jangan lupa juga ada beberapa recall juga yang bisa kalian ambil. Dan sejauh mata memandang, game berjalan selama 12 menit dengan skor 10-6. Sejauh ini Rebellion Sinai bermain dengan sangat disiplin, dengan mereka mencoba untuk mengambil map control perlahan demi perlahan dari arah mid lane. Tapi DNS pun nggak mau memberikan map tersebut dengan secara gratis. Lihat posisi dari mana Cho berada, lihat posisi dari Freddy dan juga Wanwan berada. Mereka masih mencoba untuk mengecek teritorial mereka dan memastikan bahwa tidak adanya yang namanya ganking bisa dilakukan oleh teman-teman dari Rebellion. Gak ada yang gratis bro di dunia ini, ya kan? Buang air kecil aja bayar, apalagi prison map, semuanya bayar bro. Ini bisa dibilang, bisa dibayar juga dengan tukarkan 1 Lord dengan wipe, itu juga mahal. Mungkin tidak ada pertukaran, tapi Diamond nampaknya lebih berada di garis depan, memberikan prison untuk para pemain dari tim Rebellion. Tapi satu hal sih yang harus mereka lihat, DNS terlalu terporos di satu titik. Mereka terlalu jauh untuk bisa melakukan zoning atau bisa melakukan follow up kalau King Brian membuka di arah tengah. Mereka terlalu jauh dan bahkan lihat Gobs yang terlebih dahulu membuka begitu saja. Lord yang menunjukkan seorang Jisa. 2 gerakan akan dikeluarkan tapi lihat Wizard Raja Saturday membuat Jisa kali ini berhasil menghindari damage yang diberikan dari tim DNS. Tapi Retribution di sound point membuat Jisa berhasil membuat dia dapetin 1 Lord. Crossbow tank terbuka, dapetin 2 mega kill, looking for double kill. Tapi masih ada Win of Nature. Membuat Gilang kali ini gak bisa bertahan lebih lama lagi kah? Looking for triple kill. Redmu, walah setan, wipe out. Triple kill didapatkan oleh para pemain dari tim Rebellion Sinai. 1 kali semburan. Semburannya kuat, sedotannya mantap. Ini dia Rainbow. Semua hal tersebut terjadi karena Rainbow menahan damage dari Crossbow of Tank. Seorang Wanwan dari Gilang. Kalau nggak dapet tadi, kalau misalkan dari Crossbow of Tank yang nembus ke arah Rainbow, itu Jisa udah bisa dijamin down juga. Pastinya. Tapi dengan dari Rainbow yang hidup, otomatis Jisa juga hidup dan bahkan ini bisa jadi 1 less push dari Rebellion Sinai. Alright, penalty zone versus penalty zone. Tapi kali ini gak bisa dilakukan end game. Mereka harus mundur ke arah belakang. Para pemain dari tim DNS Hammer Sonic udah mulai kembali lagi ke line up bersama dengan Gilang DKK. Ya, wow. Permainan yang bisa dibilang sangat cerdik dari Rebellion Sinai bisa dijalankan. Dan bahkan Jisa pun demikian dengan Winter Truncheon ditambah lagi dengan adanya Retribution yang masih on point juga. Itu bayangkan ada berapa mekanik yang harus dipencet. Pertama dari segi Winter Truncheon ya, habis itu fokus ke darah Lord-nya, habis itu dari segi Retribution itu juga masih on point juga. Dan ini plus
dengan Daimon yang menggunakan Demon Slayer. Tapi Renbu sih menurut gue pribadi adalah salah satu mid laner yang dibutuhkan. Kenapa? MVP of the week bro. MVP of the week, yes benar Wajar banget. loh. Wajar. Tapi satu hal yang harus mereka perhatikan sih. Renbu adalah tipikal mid laner agresif. Tandanya dari tim DNS mereka harus ada pancingan. Pancingannya apa? Mereka harus ngebuat King Brian di copy dari ultimate-nya. King Brian akan dibalaskan kembali untuk segi penalty zone-nya. Dan itu akan membuat Gilang free. Di sini power yang utama adalah Gilang. Di mid to the late game, Gilang bisa bersinar. Jadi gimana caranya Renbu ini terbaiting. Kalau misalnya dia mau coba pick off Renbu, all in sekalian. All in sekalian kalau mau. Ini mau nggak mau King Brian-nya benar-benar harus stay conceal sih. Karena Dia Jisa itu kayak tipikal Lunox. Iya. One way ticket doang. Tapi balik lagi dengan dari tadi kan memang key momentumnya ada di penalty zone yang diambil kan. Apalagi dengan permainan King Brian yang menjadi salah satu XP laner dari DNS, otomatis memang harus ada pergerakan yang lebih untuk melakukan clear wave minion. Tapi problem dengan hal tersebut adalah dengan dia mengekspos dirinya di mana, Renbu pun juga jadi punya bayangan. Oke, dengan adanya King Brian di sini gue bisa ambil dulu sebelum Rivat berjalan dan itu bakalan fatal banget. Otomatis mau nggak mau King Brian harus main mundur dulu dan mungkin bisa diinisiasi dengan adanya Walker ditambah baru dengan King Brian. Karena kalau misalnya tim fight sudah berjalan tapi King Brian belum keluar, itu bakalan bikin Renbu bingung juga. Ultimate apa yang bakal gue ambil? Oke, dengan adanya Lord kali ini para pemain tim Rebel dan Sinai harusnya mereka yang sedang melakukan owning. Dan jangan sampai Jisa terpeleset kembali dengan posisi yang dia miliki sekarang. Dia tidak boleh terdeteksi sama sekali. Ingat, one way ticket for Jisa. Immortality juga di tangan dia, tapi apakah Jisa mampu selamat? Oh, dilepas Immortality. Immortality dilepas. Dan Renbu ini dia sudah melakukan copy terhadap King Brian. Para pemain dari tim DNS kayak Sony, kalau mau bisa memenangkan tim fight ini, gimana caranya dia mancing Renbu. Jangan sampai Renbunya kali ini akan terbebas begitu saja. Langsung ada The Way of Dragon menuju ke arah Renbu dan bakal di follow up para pemain dari tim DNS Sonic memaksakan menuju tim fight yang berikutnya. Langsung ada Gob di depan sana, belum ada crossbow of Thing, masih bertahan begitu saja. Renbu terperangkap dan itu dia shutdown, waiting terhadap Renbu yang dibutuhkan dalam tim fight. Karena kalau tidak ada Renbu ini akan sedikit berat. Para pemain dari tim DNS Sonic, mereka masih bisa bertahan. Tidak ada Renbu, tidak ada King Brian. Dan itu the best thing yang dia bisa lakukan. Ya balik lagi dengan adanya pertukaran Renbu dan juga King Brian sih. Cuman satu hal yang jadi penasaran adalah dari Okik nih. Dari segi itemnya bakal seperti apa ya. Soalnya tadi damage masuk ke arah Daimon pun juga udah mulai berasa seharusnya sih. Dan kalau kita ngeliat dari itemnya pun ternyata udah full build. Oh, udah WoW ngambil ke arah DHS, Scarlet Phantom, Berserker Fury, Wind Talker dan juga Wind of Nature. Damage kritikal ditambah lagi dengan damage yang melebar ke arah teman-teman yang lain dari DNS di saat adanya Heavy Crossbow. Ini udah mulai berasa. Dia harus team fight sekarang sih, dia harus team fight sekarang. Jangan sampai Renbu datang terlebih dahulu. Kalau bisa ini selesaikan Lord sebelum masuk base dari para pemain dari tim DNS. Mereka harus tahan di sana Lordnya. Lihat, sisi kiri kanan mereka udah mulai masuk, ini berbahaya banget. Breakfast setelah dikeluarkan, King Brian is coming up. Dan belum ada penalty zone, karena big line. Crossbow yang telah terbuka, langsung keluar begitu saja menuju ke arah Okis. Wind of Nature save the day. Membuat para pemain dari tim DNS Sonic kali ini tidak bisa berhasil mendapatkan dari seorang Okis. Di sisi sebaliknya, base-nya telah tersentuh. Tapi mereka bisa kembalikan keadaan. Renbu menjadi pilihan utama. Penalty zone from Renbu. Membalikkan kembali keadaannya. Jisa tepakan. What a play from Rebel Sinai. What a play. What the epic gunfight. Bukan epic comeback tapi epic gunfight membuat Rebel Sinai kali ini berhasil mendapatkan game yang pertama. Ya, wow. Oke, Renbu. Dia nahan darah yang tinggal sebegitu dikitnya. Sampai ada momentum di mana emas terjadi. Dengan adanya dia darah yang tinggal sedikit, dia menahan IMU-nya mengambil ke arah penalty zone dari seorang Tetizla dan satu loncatan terakhir. Ditambah lagi dengan Okik yang free hit. Tidak ada yang bisa melakukan hit ke arah belakang sana. Membuat Rebel Sinai pun mempunyai damage yang cukup mumpuni untuk bisa menghajar balik teman-teman dari DNS Hammers.